Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kelas PGSD 1 semester 4 kelompok 8 yang beranggotakan Adelia Puspitarini, Aisyah Yonasti, Aulia Ramadana, dan Dinika Dwi Rahmawati akan memaparkan materi tentang kepribadian guru, mata kuliah Etika dan Profesi Pendidik SD, dengan dosen pengampu Bapak Ujang Khiyarussoleh MPD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Peradaban Bumi Ayu. Anak didik. Anak didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Proses kependidikan untuk mengembangkan ciri-ciri individual mereka berdasarkan kemampuan mereka yang mendorong ke arah positif bagi kepentingan dirinya. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Memahami peserta didik merupakan sikap yang harus dimiliki dan dilakukan guru agar guru dapat mengetahui aspirasi atau tuntutan peserta didik yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program yang tepat bagi peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran pun akan dapat memenuhi kebutuhan, minat mereka, dan tepat berdasarkan dengan perkembangan mereka. Beberapa dasar pertimbangan perlunya memahami peserta didik sebagai berikut. Dasar pertimbangan psikologis, bahwa suatu kegiatan akan menarik dan berhasil apabila sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, keinginan, dan tuntutan peserta didik. Dasar pertimbangan sosiologi, bahwa secara naluri manusia akan merasa ikut serta memiliki dan aktif mengikuti kegiatan yang ada. Menurut Payong dalam penelitiannya pada tahun 2014, sejumlah persoalan guru meliputi: yang pertama, para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran. Mereka cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional. Yang kedua, program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. Yang ketiga, program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. Yang keempat, guru terlibat politik praktis dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerjanya dalam pembelajaran dan hubungan dengan teman sejawat. Yang kelima, guru terjebak dalam pola pikir birokrasi dalam menerapkan kurikulum. Yang keenam, dorongan dan kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi. Kepribadian guru. Faktor terpenting dari seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadiannya itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil, tingkat sekolah dasar, dan mereka yang sedang mengalami kegonjangan jiwa, tingkat menengah, menurut Yamin 2006. Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis, sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesabaran,
Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir B dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah 1. Kepribadian yang mantap dan stabil, 2. Kepribadian yang dewasa, 3. Kepribadian yang arif, 4. Kepribadian yang berwibawa, 5. Berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik. Kepribadian guru SD atau MI. Segenap guru hendaknya mengetahui dan menyadari betul bahwa kepribadiannya yang tercermin dalam berbagai penampilan itu ikut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan itu sendiri pada umumnya dan pada tempat ia mengajar pada umumnya. Kepribadian guru SMP atau MTS. Hubungan yang tercermin antara guru dan peserta didik hendaknya dekat seperti kakak dan adik yang bersifat membimbing dengan penuh pengertian karena para peserta didik sedang berada dalam umur goncang akibat pertumbuhan jasmani yang sedang dialaminya. Dalam pertumbuhan pribadinya, peserta didik memerlukan tokoh identifikasi atau pribadi yang dicontohnya. Maka kepribadian guru sangat diperlukan agar dapat menjadi contoh yang diteladani dan diserap oleh peserta didik dan perkembangannya. Kepribadian guru SMA atau MA. Kepribadian guru SMA atau MA harus dapat menjamin tercapainya tujuan pendidikan secara umum. Adapun kemampuan pribadi guru dalam proses belajar mengajar secara rinci sebagai berikut. A. Kemampuan integritas pribadi. B. Peka terhadap perubahan dan pembaruan. C. Berpikir alternatif. D. Adil, jujur, dan objektif. E. Ulet dan tekun bekerja. F. Berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya. G. Simpatik, luas, bijaksana, sederhana dalam bertindak. H. Bersifat terbuka. I. Kreatif. J. Berwibawa. Kesimpulan. Kompetensi kepribadian guru adalah memberikan bimbingan dan suri tauladan secara bersama-sama mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motif belajar serta dorongan untuk maju kepada anak didik. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, bagi hari depan anak didik terutama bagi anak didik yang masih kecil atau tingkat SD, dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa tingkat menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.